Selamat pagi CDC Family. Pagi. Wow, luar biasa sekali pagi hari ini saya bisa melihat Bapak Ibu datang dengan antusias ya. Sebelum jamnya sudah berantri ya, memenuhi ruangan ini. Tepuk tangan dong buat kerajinan saudara. Wow, luar biasa sekali ya. Dan muka-muka di kiri dan kanan kita, coba tengok muka-muka yang familiar ya. Katakan Anda family ya. Dan bukan orang asing ya, luar biasa. Dan pagi hari ini terima kasih buat kedatangan saudara. Terima kasih juga yang online, tetap semangat ya. Suatu saat pasti akan datang ya onsite. Usahakan datang, aku mau beribadah. Sebab lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya. Jangan biarkan saya menyanyi ya. Ya puji Tuhan, pagi hari ini saya tetap mengingatkan kepada kita semua, berterima kasih buat partisipasi saudara. Terima kasih untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih juga sudah tertib di tempat ini, tidak mondar-mandir saat ibadah. Terima kasih sudah ke toilet sebelum kita ibadah di tempat ini ya. Dan terima kasih buat ketenangan saudara yang menghargai hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih dan kita percaya pada pagi hari ini kita semua akan memberkati Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan membacakan satu ayat. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Katakan bahwa Yesus sudah bangkit dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang percaya. Ya, kalau kita pagi-pagi di waktu volunteer mengucapkan selamat pagi, dijawabnya pagi, pagi, pagi 3 kali. Itu membangkitkan semangat. Ya, kalau saya tanya saudara percaya, saudara jawabnya 3 kali. Percaya, percaya, percaya. Bisa? Iya, saudara percaya Yesus sudah bangkit dan tidak mati lagi? Percaya, percaya, percaya. Yes, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kuasa maut tidak berkuasa lagi. Kami pagi hari mau beribadah dengan semangat, memuji Tuhan dengan semangat. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau luar biasa dan kami percaya pagi hari ini kami akan dilayani oleh Pastor Andi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus bersama dengan temannya, rekannya, biar Tuhan mengurapi kami semua. Kami semua pagi hari boleh bersuka cita, bebas memuji Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Roh sukacita akan terus mengalir di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan dengan semangat. Yes, amin. Selamat pagi, Shalom Sedisi. Yes, amin. Siapa yang tadi dikatakan kalau kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Percaya, percaya, percaya. Yes, luar biasa. Mari kita mau menyanyikan lagu ini, kita percaya Yesus kita Allah yang sudah bangkit, Allah yang sungguh luar biasa. Yes. Amin, amin. Yes, amin. Dengarlah firman-Nya berkata bagi Tuhan, tak ada yang mustahil, ku percaya.
Siapa yang terus percaya bahwa Yesus Tuhan yang sudah bangkit buat kita? Mari kita mau sekali lagi menyatakan iman kita ya. I believe, I believe, I believe in Jesus. Yes Lord. I believe, I believe, I believe in Jesus. I believe, I believe, I believe in Jesus. I believe, I believe, I believe in Jesus. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in Jesus. 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 Yes, amen, amen, hallelujah. Yes, hallelujah, yes, amen, hallelujah. Yes, mari kita mau terus datang sama Tuhan. Satu pribadi yang luar biasa yang kita panggil Bapa. Dia Allah yang terus mengampuni dosa kita, pelanggaran kita. Allah yang terus memberkati setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau panggil Engkau Bapa Tuhan. Yes, Engkau Bapa kami Tuhan. Yes, Yesus. Ampuni semua dosaku.
Tuhan. Kemana kami bisa berlari Tuhan, kemana kami bisa sembunyi Tuhan. Kau pasti menemukan setiap kami Bapa. Yes, haleluya. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukanku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukanku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi
ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau Ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami semua. Pagi hari ini kami datang dengan segala kehausan akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami ingin belajar, kami ingin kembali lagi disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Bicaralah, urapi hamba-Mu, dan kami undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberi pengertian dan hikmat untuk setiap kami, agar setiap firman Tuhan yang hari ini kami dengar, kami sanggup untuk melakukannya. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Yes, kasih tepuk tangan dulu. Yes, buat Tuhan. Kasih tos kiri kanan dulu. Ya, aku senang kamu ada di sini. Yes. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi juga buat yang di online ya. Oke, hari ini sebelum sharing firman Tuhan, saya akan kasih ada foto salam dari Jemaat Depok. Nah, ini kurang lebih suasana kebaktian di Depok. Nah, ini videonya kurang lebih. Jadi kalau ibadah ya Tuhan tambahkan jiwa terus, gereja makin maju, gereja makin bagus, jemaat makin banyak, ya kan? Nah, PR-nya makin banyak ternyata ya, pekerjaannya makin banyak. Tapi kita melihat bahwa kalau sampai sekarang Tuhan menyertai dalam semua pelayanan di CDC Depok, saya percaya juga Tuhan juga yang kita sembah, terus juga melayani di CDC Bogor juga. Dan hari ini kita mau belajar satu hal, tema yang saya angkat yaitu start from home. Ya, selama 3 bulan ini kita bicara soal the fruit of love atau buah dari cinta atau buah dari kasih. Nah, buah dari cinta atau buah kasih itu harus muncul dari rumah terlebih dahulu. Katakan dari rumah terlebih dahulu. Ya, baru tercermin di gereja. Ya. Nah, seringkali kita malah melihat hal yang berbeda. Di rumah orang ini pemarah, di gereja lemah lembut. Ada nggak kira-kira?
Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Ada nggak yang di rumah ya anaknya dijewer, tapi di sekolah minggu, aduh lembut banget anaknya ditenteng sana, tenteng sini anak orang lain. Itu namanya pencitraan. Jadi pentingnya gereja bertumbuh itu dimulai dari mana? Start from home, dari rumah kita. Nah, biar apa? Biar orang lain bisa melihat dan bisa menilai bahwa apa yang terjadi di keluarga kita, itulah yang muncul di gereja ini. Artinya bukan pencitraan, tetapi itu kenyataan. Katakan amin. Siapa yang pengen ya keluarganya jadi berkat buat gereja ini? Angkat tangan. Semua pasti pengen keluarganya jadi berkat. Tapi kita perlu belajar nih. Ya, hari ini kita akan belajar ya. Nah, start from home. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya, rencana Tuhan adalah membentuk keluarga. Betul ya? Di Kejadian 2 ayat 18 bilang begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata sepadan saya coba baca di terjemahan Inggris yang lainnya ya, dikatakan begini. Bisa dibaca di situ ya. Now the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Betul ya. Nah dikatakan I will make him a helper. Mau menciptakan seorang penolong ya. Kata penolong itu digaris bawahi ya, di terjemahan dalam bahasa Inggris artinya adalah one who balance him. Artinya apa? Penyeimbang. Ya, betul ya? Ini diingat-ingat nih kata-kata, karena sepadan tuh bahasa Indonesia karena oh sepadan gitu. Tapi kalau kita baca bahasa aslinya, kita akan mengerti makna dari keluarga itu ya. Yaitu dicari yang membalance, menyeimbang, suitable. Suitable itu artinya apa? Cocok, katakan kiri kanan cocok. And complementary. Artinya apa complementary itu? Melengkapi. Nah, for him. Jadi kalau dilogikakan, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan ingin menciptakan keluarga itu, suami dan istri. Istri itu sepadan dengan suami. Artinya apa? Yang pertama tadi kita belajar, dikatakan istri itu jadi balancing. Bener nggak? Ada nggak di sini? Contoh, yang namanya balancing itu penyeimbang. Setuju nggak? Kalau suaminya temperamen, istrinya kadang-kadang dapat pasangannya yang sama-sama temperamen. Enggak ya? Ya bisa perang dunia. Istrinya yang lebih sabar. Ya enggak? Lakinya, suaminya pakai logika, kuat. Istrinya pakai hati, dia berdoa. Kalau saya pada masalah istri seimbang. Ya. Dan dikatakan suitable, cocok. Cocok itu bukan cekcok. Sering gak kita lihat suami istri cekcok? Firman Tuhan ajarkan untuk apa satu hal ini? Cocok. Cocok itu artinya gak sama. Belum tentu sama. Baju merah sama merah cocok. Sama itu, betul gak? Tapi ternyata cocok yang dia diinginkan firman Tuhan dikatakan complementary. Melengkapi. Contohnya di suami ada, di istri gak ada. Di istri ada, di suami gak ada. Melengkapi. Itu yang Tuhan rencanakan. Jadi harapannya dari membentuk keluarga yang saat ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang udah menikah ya, coba pikir baik-baik. Apakah keluarga yang kita sedang bangun, kita bilang mau kita pengen bikin pelayanan tuh start from home, apakah keluarga yang kita bangun ini benar keluarga yang cocok atau banyakkan cekcok? Itu menjadi koreksi buat saya juga. Seringkali berbeda karakter itu menjadi pemicu utama orang itu
salah komunikasi. Bener gak? Jangan ngegas dong ngomongnya, padahal biasa aja ya. Bener gak? Jadi ribut. Kenyataannya begini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahwa di dalam kehidupan kita untuk cari yang cocok itu susah. Tapi setelah saya lihat istri saya lihat wajahnya gitu ya. Saya ngomong sama istri saya bilang gini, yang gue cintain itu kekuranganmu. Jadi, betul gak? Kayak ada lagu kan? Aku mau cintai kekuranganmu. Iya. Yang dicintai kekurangan. Namanya manusia kurang terus, betul gak? Pasti ada kurangnya, betul gak? Jadi cintanya tetap nempel terus. Puji Tuhan, betul gak? Mau kayak apa, dia marah, umpamanya dia tidak cocok sama kita, perkataannya, tetap yang saya cintai kekurangannya. Ini dia yang luar biasa. Kita bisa melihat kasih Tuhan itu muncul. Setuju gak? Yang kedua, pertanyaan lagi nih. Ini biar banyak pertanyaan, kalau banyak pertanyaan akan kelihatan ya. Siapa yang ngerasa? Ini suami ya, jawab ya. Istrinya berubah. Dulu waktu sebelum nikah, sama saat ini berubah. Siapa yang ngerasa? Gak usah tunjuk tangan, nanti jadi ribut ya. Tunjuk tangan di hati aja. Istrinya berubah. Ada yang bilang, Pastor, istri saya berubah berat badannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul gak? Berarti sehat kita. Kita cari uang, capek-capek pagi siang malam. Dia makan banyak. Senang kita. Betul gak? Tapi diingetin sama istrinya, Mah, diet juga mah. Jangan sampai stroke. Betul gak? Kalau belanja dapat stroke. Tapi kalau sakit dapat stroke lebih parah lagi, benar gak? Tuhan sayangi dia, betul gak? Atau sekarang pertanyaan yang dikembalikan ke istri. Siapa istri ngerasa nih, ngerasa ya, suamiku dulu sama yang sekarang beda banget. Jangan tunjuk tangan, di hati aja. Tahu gak? Saya pernah lakukan bilang sama istri saya, kayaknya sayangnya udah beda ya. Iya, dijawab apa? Aku tuh lebih sayang sama anak-anak dibanding kamu. Kira-kira harus ditanggapi apa? Aku mau cintai kekuranganmu. Oke, ya udahlah. Memang gak sempurna yang Tuhan kasih. Ada hal-hal yang banyak yang kurang. Tapi kita ngaca, diri kita juga gak bagus-bagus amat, betul gak? Kita juga gak sempurna. Sama-sama gak sempurna, tapi Tuhan persatukan buat rencana Tuhan. Katakan amin. Dan ini yang kita harus tahu, klik Kak. Rencana Tuhan menciptakan suami dan istri adalah untuk menjadi saksi. Katakan saksi. Bagi dunia. Kenapa? Nah kalau lihat petanya, ini ya. Firman Tuhan bilang apa? Kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya kasih tahu, ini Yerusalem kecil di sini, salah satu kota di Yudea itu provinsi Yudea. Jadi mulainya harus dari mana saksinya? Yerusalem. Yang terdekat dulu. Baru ke provinsi Yudea. Nah ada provinsi sebelahnya Samaria. Ya, jadi pengaruhnya harus ada di mana? Di rumah kita dulu, tetangga-tetangga kita, di area luar, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu perintah dan rencana Tuhan. Jadi bukan lagi kita memikirkan keluarga kita nih, wah nanti aku pengen bersaksi dah sampai keliling bumi. Yes, betul, boleh. Tapi coba kan pikirkan dulu hal yang terdekat. Udah belum kita jadi saksi di tengah-tengah orang terdekat kita? Jangan-jangan kita keren di luar, tapi ancur-ancuran di tempat kita. Saya kemarin, saya kuliah, salah satu dosennya bilang gini, ini salah satu buku referensi buat kalian semua ya. Oke, judulnya adalah Gembalakanlah gembala-gembalaku. Kita ketawa semua. Ini guru lucu banget dosen nih. Ini bener gak ada bukunya? Dia bilang, kalian tahu gak? Yang perlu digembalakan adalah domba-domba? Bukan. Tapi gembala-gembalanya. Karena gembala-gembalanya pada ngaco semua. Oh
beres. Itu saya Tuhan. Saya juga ngaco, nggak bener, nggak beres ya. Jadi perlu digembalakan juga nih gitu loh. Dari situ saya tanya sama teman saya bilang gini, konsepnya orang ini nulis, dia melihat bahwa ternyata gembala di keluarga yaitu suami. Yang harus mengembalakan istri sama anak-anaknya aja ngaco. Gimana mau jadi saksi di gereja, gimana mau jadi saksi di tempat lain, bahkan sampai ujung bumi. Jadi yang harus hari ini kita benahi, suami dengar baik-baik, kalian adalah gembala. Kalian harus dirubah, merubah atau diubah sama Tuhan. Pilih, kalau dirubah, kalau mau dirubah sama Tuhan, rasanya gak enak. Saya pernah satu kali diubah sama Tuhan. Bisnis saya dibuat bangkrut. Akhirnya saya bertekuk lutut, saya bilang, Tuhan tolong dirubah. Akhirnya saya bilang, Tuhan, bisnisku bisnis Tuhan. Pandemi, kita ngalamin masa-masa, karena kita udah pernah ngalamin masa itu, sulit tahun 98. Karyawan kita berhentikan semua, tabungan habis total karena membayar karyawan yang tidak bekerja, kita gaji selama 1 bulan apa 2 bulan gitu, lama lah pokoknya kita bayar terus. Kita udah punya pengalaman. Pas pandemi kan kita nggak ada yang tahu pandemi akan selesai kapan, betul nggak? Dan hari itu kita nggak punya pekerjaan. Semua pekerjaan, saya dunianya entertainment. Nah pekerjaan di dunia entertainment seumur hidup nih, sesusah-susahnya satu negara, entertainment pasti jalan. Betul nggak? Tapi tahun ini pas pandemi nggak jalan. Apa yang terjadi? Suami malu dong, harus cari kerja, cari makan. Betul nggak? Tapi satu hal yang saya bilang, saya punya penolong yang luar biasa. Ayo Pak kita doa. Kalau harus kita jual mobil aja nggak apa-apa, kita jual aja. Nah kata-kata itu akhirnya kita sepakat, yaudah kita jual. Jadi waktu awal pandemi kita sempat jual mobil satu, dan mobil itu nilainya masih tinggi. Karena baru awal pandemi, setelah pandemi gak ada yang beli, mau dijual juga, bener gak? Tapi untungnya Tuhan kasih, puji Tuhan. Anak bisa kuliah dan lain sebagainya, saya lihat bahwa itulah pertolongan Tuhan. Kita harus bisa jadi saksi di tengah-tengah banyak orang, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah orang-orang, kalau kita sebagai kepalanya, sebagai gembalanya, walaupun kita mungkin saja punya kesalahan, punya pelanggaran, punya hal yang tidak berkenan, kita punya Allah yang baik luar biasa. Bapak-bapak ingat baik-baik, kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, rencana Tuhan untuk memimpin keluargamu itu akan jauh lebih mudah dibanding engkau harus dipaksa Tuhan untuk berubah. Ngerti nggak maksudnya? Saya kasih contoh lagi. Siapa di sini pernah ngalamin kehilangan seorang anak meninggal gitu? Ada yang pernah ngalamin? Nggak ada. Kemarin kami melayani satu orang. Dia nangis terseduh-seduh. Anak saya meninggal. Ya. Dia sutradara senior. Datang jemaat baru di CDC, nangis. Anaknya meninggal. Kira-kira satu hal yang cukup memukul sebagai seorang suami, betul gak? Dan dia 3 tahun gak ke gereja. Itu pukulan berat gak kira-kira? Dan hari pertama ke gereja, masuk CDC Depok. Ketemu kita-kita kan namanya semangat ya. Ayo Pak, ayo Om, semangat. Yang satu juga, ayo Om semangat. Kita doain, kita ini. Dan dia merasa bahwa betul. Ternyata walau keadaan buruk sekalipun, Tuhan punya rencana baik dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah merasa gagal. Kalau keluarga kalian lagi gak baik-baik sekarang, sering konflik, sering cekcok, sering punya masalah. Tapi ingat, tetap rencana Tuhan, kalian akan jadi saksi. Pasti jadi saksi Tuhan. Bisa saja kesaksian itu hal buruk yang menimpa hidup kita, bisa saja hal baik. Contoh, saya ngerasa waktu saya gagal dalam usaha saya ngerasa bisa jadi berkat tuh buat orang lain. Sekarang saya ceritakan bahwa saya baik-baik saja nih. Betul gak? Hal buruk yang menimpa dalam hidup saya
Dan saya mulai mengandalkan Tuhan, ada pemulihan. Ternyata yang buruk aja bisa jadi kesaksian. Asal jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Nah, ini satu tanda bahwa ternyata Tuhan membentuk keluarga bukan untuk main-main, tapi untuk rencana yang besar. Untuk bersaksi sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Oke, kita lanjut ya. Start from home. Kita adalah keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Tuhan udah katakan bahwa kita adalah keluarga Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalau namanya keluarga Allah, contoh keluarga Pak Kris, berarti pemimpinnya siapa? Pak Kris, betul nggak? Keluarga Pak Wahyu, pemimpinnya Bu Rosi. Gak mungkin, pemimpinnya Pak Wahyu pasti, setuju nggak? Keluarga Allah, pemimpinnya Allah. Nah kita dianggap keluarga Allah, pemimpinnya siapa? Allah. Nah kalau kita tahu pemimpinnya Allah, maka kita harus bisa untuk menerima rencana Allah dan menggenapi pekerjaan Allah itu sendiri. Setuju gak? Papa saya senang bilang begini, nanti kita bangun di sana ya. Kita pasti mau bantuin, betul gak? Sebagai anak, orang tua saya meninggal. Saya gak mau tuh ngikutin papa, gak mau bangun rumah, gak mau, kenapa? Papa kalau marah-marahin tukang-tukang itu kata-katanya kasar, menyakitkan. Gak mau kerja gitu, aku mau kerja bahagia. Aku gak mau. Dia meninggal, yang nerusin bangunannya saya. Mau gak mau, dipaksa, betul gak? Karena saya adalah anak. Jadi saya harus mau untuk menerima rencana Bapak saya. Dan menggenapi rencananya dalam hidup saya. Yang ngerti katakan amin. Jadi hidup kita ini bukan main-main. Hidup kita sedang menggenapi rencana Allah. Suami-suami ingat liatin istrinya. Bilangin sama istri ya, Mah, aku ini suami penggenap rencana Tuhan atas hidup kamu. Istrinya juga kasih tahu, dengerin. Pak, aku ini wanita penolong, penggenap rencana Tuhan dalam kehidupan kamu. Kalau itu ada dan sepakat, apa yang terjadi? Kasih itu bisa muncul di keluarga itu. Setuju? Ngomongin kasih, ada hubungannya. Yes, karena Allah adalah kasih, maka keluarga Allah adalah keluarga kasih. Betul gak? Keluarga kasih adalah keluarga di mana saling mengasihi di dalamnya. Keluarga gak ada yang sempurna, betul kan? Hidup memang kalau gak salah tidak seperti apa tuh ya BK ya, tidak seperti drama Korea ya. Tapi tidak serumit sinetron Indonesia, gak selesai-selesai soalnya. Masalah muncul aja ada, betul gak? Nah kita menyadari bahwa ternyata kasih di dalam keluarga itulah merupakan buah yang Tuhan ingin munculkan dalam kehidupan. Dipertemukan antara laki-laki dan perempuan itu beda, tapi Tuhan pengen lihat kasihnya ada gak sih? Kasihnya muncul gak sih? Waktu punya anak, kasihnya muncul gak sih? Tambah sayang gak sih? Itu merupakan satu keinginan Tuhan. Kasih itu ada di tengah-tengah keluarga. Nah, saya jujur ya, saya sama Jili kalau zaman sekarang mah udah jauh banget ya. Dulu kita berantem bisa 3 hari, gak ngomongan. Jili lebih tega lagi, diem dia, bisa begitu. Kita jalan diem bisa. Tapi tahu gak, kita menyadari bahwa ini gak benar. Kalau ini keluarga Allah, maka Allah lah yang mengendalikan hidup kita. Bukan kita. Kalau ego ya ego lah, namanya laki-laki ya digituin, awas lu ya. Besok lo gue balas lebih parah lagi. Akhirnya bukannya ada kekompakan, malah justru ada kehancuran. Nah kasih, ngomongin kasih tadi kembali lagi ya. Tuhan ingin semua member dari keluarga itu saling mengasihi. Agar apa?
agar orang bisa melihat, ini keluarga Allah ya, keluarga kasih ya, kok kasihnya nggak ada. Tuhan pengen lihat gini, ini lo keluarga Allah loh, keluarga kasih loh, ini CDC loh, ini wah luar biasa ya, kasihnya kelihatan banget. Itu harapan Tuhan. Nah, saya akan masuk ke praktisnya sekarang. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang akan saya ceritakan di sini dan kita bahas. Karena wujud dari kasih itu ada dua hal. Saya bicara soal rukun sama murah hati. Karena ada banyak, tapi saya akan bahas dua hal ini, yaitu rukun dan murah hati. Ya. Nah, rukun itu ternyata bicara soal berkat Tuhan. Kalau dilihat dari ayat firman Tuhan, rukun itu berhubungan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Mazmur 133 ayat 1-3, dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah apa? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk. Kata rukun ternyata sangat berhubungan dengan berkat. Kalau kita nggak rukun di keluarga kita, bagaimana kita mau jadi saluran berkat? Kita aja nggak diberkati. Betul kan? Rencana Tuhan kita jadi saksi. Kehidupan kita diberkati jadi saksi. Rukun aja nggak bisa. Betul nggak? Mulai hidup rukun. Rukun itu artinya apa? Harus ada kesabaran di dalam kehidupan rumah tangga. Ngadepin anak kadang-kadang nggak sabar saya. Saya orangnya termasuk walaupun kelihatannya sabar. Istri saya bilang, kamu tuh laki-laki yang sabar loh. Dalam hati saya sebenarnya nggak sabar. Tapi disabar-sabarin. Ya. Namanya orang Jawa ya. Aduh apa-apa iya deh gitu ya. Disabar-sabarin. Di keluarga saya, jadi walau keluarga Jawa ya, orang tua saya sangat keras sekali ya. Mendidik anak, menghukum, dan lain sebagainya, kata-kata kasar segala macam. Itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Luka di sini. Betul nggak? Luka. Tapi luka itu apa? Dipendam saja. Akhirnya apa? Tanpa disadari, saya udah melukai anak-anak saya juga ternyata. Dosa itu berkelanjutan. Bukan diselesaikan, tapi berkelanjutan. Saya sering kadang-kadang marah sama anak-anak saya pada zaman dulu ya. Kata-katanya kasar. Saya menyadari, oh Tuhan bener ya. Ternyata kalau kita ngikutin orang tua kita yang salah, ya gak bener. Kita ikutin mana yang bener, yang jelek ya jangan diikutin. Setuju? Kita belajar untuk sabar terhadap istri. Ini hal yang praktis ya. Kalau umpamanya uangnya kurang, kita bisa sabar gak? Setorannya kurang, potongannya tiba-tiba, Pak ini kok ada potongan gajinya, bisa sabar gak? Kadang-kadang malah kita ngomel, betul gak? Gimana sih, kemarin aja kurang, apalagi ini. Kalau itu masih ada ya, kita harus belajar satu hal nih hari ini. Rukunnya karena apa? Karena uang. Kita rukun sama suami sama istri karena apa? Karena apa yang kita ributkan tuh hal-hal perkara-perkara sepele. Yang kedua, kita ngomong yang kedua, yaitu tentang murah hati. Kita harus munculkan juga wujud kasih di tengah keluarga, dikatakan murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini firman Tuhan, dan ini harus muncul di dalam keluarga. Murah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di sini ada janji iman, ada persembahan, ada persepuluhan. Nanti yang ikut spiritual journey akan dibahas tentang hal itu. Bagaimana sikap kita murah hati itulah yang mempengaruhi hal yang luar biasa. Saya akan masuk langsung ke slide terakhir. Dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 1-3. Ada satu orang tentang Cornelius. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca tentang Cornelius. Tapi di sini saya akan bacakan satu ayat ini. Biar Bapak Ibu Saudara lihat. Ada sikap yang namanya murah hati.
dan juga sikap yang luar biasa dari Cornelius. Dikatakan begini, di Kaisarea ada seorang bernama, siapa? Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia pasukan Italia ya. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saya ulang lagi, seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah. Murah hati berarti ya. Kepada umat Yahudi. Tadi dia orang Italia, tapi ngasih sedekahnya sama umat Yahudi. Berarti baik hati banget ini. Dan senantiasa apa? Berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Wow, saya baca beberapa ayat ini nggak ngeh, baru Tuhan ingetin kata-kata ini, bahwa ternyata doanya, sedekahnya telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Cornelius. Saya kasih tahu, dia bukan orang Yahudi loh. Dia takut, tapi dia takut akan Allah. Kalau rumah tanggamu kayak rumah tangga Cornelius, betul? Dia takut akan Allah. Artinya satu keluarga pasti rukun dong ya. Namanya takut akan Allah, pasti tengah-tengahnya Allah. Tadi kalau ada Allah di tengah-tengah maka ada kerukunan. Dan ada kerukunan, ada berkat. Buktinya ada berkat apa? Dia bisa ngasih. Kalau dia ngasih, nggak diberkati nggak bisa. Dia harus menerima berkat, baru dia bisa memberi sedekah. Ada hal yang tercatat, dia murah hati. Dengan murah hati, maka doanya didengar Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada PR kita nih yang doa yang masih belum terjawab. Ayo belajarlah kita rukun sama istri, sama anak-anak. Semalam kita doa sama-sama, bikin mesbah sama anak-anak. Kita berdoa, minta gereja, kita udah mikirin doanya, gereja butuh apa ya? Oke, kekurangan gereja ini, oke kita berdoa, bersepakat sama-sama, kita berdoa. Kenapa? Kita sadar bahwa kita mau jadi saksi Tuhan. Bukan hanya di rumah doang, tapi bisa menjadi berkat buat yang lain. Buat keluarga lain. Dan ingat baik-baik, rencana Tuhan itu besar, bukan kecil. Kalau hidup kita cuma begitu-begitu aja, keluarga kita tetap hanya begitu-begitu aja, kita gak akan pernah bisa menerima berkat yang besar dari Tuhan. Satu hal lagi yang saya perlu ingatkan, murah hatilah memberi. Gak usah takut. Pemberian kita tahu jalan pulang, kayak bumerang, tau gak? Setiap apa yang kita tabur, benih kebaikan, dia tahu jalan pulang. Dan kalau dia pulang ke tempat kita, dia bawa banyak berkat lain ikut. Dan itu yang saya imani, kesaksian terakhir. Semalam saya baru masang dekor balon di Trans Studio Mall Cibubur. Balon ditarik jatuh, ada hadiahnya banyak. Senang dong ya orang ya? Iya. Tapi tahu nggak? Itu adalah jawaban doa. Saya masukin dekorasi balon, nggak masuk-masuk, kalah ya? Iya. Padahal menurut saya bagusan saya nih gitu. Saya punya pengalaman jam terbang tinggi. Saya dekor mall, dekor TV, ya kan? Oh pengalaman jam terbang gak usah takut lah. Ketemu Kokris juga lagi ngedekor di salah satu mall gede. Dekor, ngetop lah. Gitu. Tapi kalah sama yang ece-ece begitu. Rasanya sakit hati ya. Kalah sama yang begitu, aduh. Terus kita tanya, PT-nya apa? Perorangan. Rasanya kayaknya gimana gitu. Tapi tau gak, Tuhan tuh lihat hati saya. Dia lihat gitu, aduh Tuhan kalau ini saya dapat kerjaan ini kan lumayan. Buat apa? Ya kan saya mau bisa memberi buat ini, buat itu. Tau gak Tuhan jawab. Abis kemarin sekali balon itu dibuka sama yang supplier pertama nih, nyangkut balonnya 1 biji. 1 biji nyangkut. Wah, PR dong ya. Nah berikutnya ditelepon supplier ini, gak nyanggupin, mungkin malu atau apa, pokoknya gak bisa. Dalam waktu 3 hari baru ditelepon, 3 hari menjelang hari H, ditelepon, tambah gak sanggup lagi, betul gak? Tahu gak Tuhan emang dasar rezeki gak kemana, betul gak?
kebaikan itu tahu jalan pulang, balik ke sini. Dan itu saya ditelepon, Pak Andi bisa kerjain kayak gini. Ya ntar ya gue lihat Tokopedia, ada gak balon? Gue udah lama gak ngedekor balon. Kita liatin balon, oh ada, beli, pasang. Hasilnya terpasang bagus. Dan semalam kita lepas semua tuh balon. Saya bilang Tuhan terima kasih. Dan berkatnya juga turun Bapak Ibu. Satu hal yang saya, doa kita, Tuhan tahu. Doa sepakat. Anak-anak saya doa, Tuhan berkati papa. Karena apa? Papa kan gak kerja sekarang. Jadi bukan hidup karena gajian, bukan. Hidup karena kasih karunia. Usahawan itu hidup banyak ngandelin dengkul ya. Kenapa? Karena kita gak tahu besok dapat job apa enggak, betul gak? Kalau karyawan mah tenang-tenang aja. Selama perusahaan gak goyah, betul gak? Pasti ada gajian. Tapi namanya pengusaha, aduh pak ngandelin dengkul ya gak? Balon aja dibela-belain. Tapi tau gak berkatnya luar biasa. Karena namanya pekerjaan dadakan biasanya harganya bagus ya Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang bisnismen pasti tahu. Mau kasih angka berapa aja dibayar, bener gak? Dan itulah yang Tuhan mau kasih. Bukan berkat yang kecil, tapi Tuhan mau kasih berkat yang berkelimpahan. Tapi melalui proses kalah dulu, sakit hati dulu, terhina dulu, baru lapor, Papa kok aku begini Papa. Papa bilang, tenang, sabar, aku murah hati. Karena kamu murah hati, aku murah hati. Kamu mendapat berkat 4 kali lipat. Dan yang kesaksian terakhir, hari itu, 2 hari yang itu, karena saya bantuin bos Trans Studio Mall itu, bantuin, akhirnya saya dikasih voucher belanja 1,6 juta buat belanja, buat lebaran. Puji Tuhan. Itu lihat deh, hal-hal kayak gitu saya bilang, Tuhan kok ada aja cara Tuhan, betul gak? Kenapa? Karena kita belajar murah hati. Sebelumnya kita ngasih sembako buat orang lain. Tuhan ganti untuk beli sembako buat rumah kita sendiri. Dan itu bisa jadi saksi. Nyata. Saya bawa 2 orang saksi ini, ada 2 orang nih ya. Ini saya bawa dari jauh dari Depok ya. Gimana kita belajar memberkati orang dengan murah hati. Kita mendapat kemurahan Tuhan. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita imani firman Tuhan hari ini. Kita imani. Tuhan Yesus, kami telah mendengar kebenaran-Mu. Engkau bicara soal rukun dan murah hati. Kerukunan akan kami dapatkan kalau kami bisa bersabar dalam segala hal. Hubungan kami dalam keluarga, rumah tangga, Tuhan berikan kami kerukunan. Kami tidak egois dengan yang lain, karena kami sadar suami istri saling melengkapi. Sebagai partner, bukan saling menguasai atau menyakiti. Tuhan berikan kami kerukunan agar berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga kami. Dan saat kami diberkati, kami bisa menjadi saluran berkat untuk bermurah hati, melepaskan berkat itu kembali. Karena kami tahu berkat itu akan kembali lagi saat kami mau menabur dalam benih-benih kebaikan kepada orang lain. Orang-orang di sekeliling kami, gereja kami, berikan kami hati yang murah hati untuk menjadi orang-orang yang mau memberkati. Karena kami sadar setiap benih berkat itu akan kembali ke tempat kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, ajar kami terus komitmen menjaga kasih itu tetap ada di tengah-tengah keluarga kami, agar kami bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi untuk keluarga lain, bersaksi untuk orang-orang lain, bersaksi untuk gereja, bahkan bersaksi sampai ke ujung bumi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, terima kasih Pastor Andi. Kita semua sangat diberkati Tuhan, amin. Dan tidak secara kebetulan saudara di tempat ini. Ya, saudara diberkati Tuhan. Bagi saudara yang sudah berkeluarga, yuk terima kasih buat yang di samping saudara, buat suami saudara, buat istri saudara. Bilang terima kasih dong, thank you sayang gitu ya. Yang belum berkeluarga tetap berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan, yang cocok ya. Amin. Amin. Oke,
Terima kasih sekali lagi Pastor Andy. Dan saya kira yang duanya mau bersaksi ya. Ternyata mereka menemani. Terima kasih. Mereka pasti tim doa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, terima kasih juga buat saudara pada hari ini yang sudah hadir beribadah di tempat ini. Welcome buat saudara. Tetap merasakan kekeluargaan di tempat ini. Ya, oke. Dan kita juga mau berterima kasih buat volunteer. Ya, apa itu volunteer ya? Bahasa Inggris saya juga belajar bahasa Inggris. Volunteer, sukarelawan. Ya, sukarela. Jadi orang-orang yang sukarela mau melayani Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh jadi, ibadah ini boleh berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang sukarela. Mari bertepuk tangan buat mereka. Yes. Terima kasih buat pendoa, terima kasih buat perlengkapan, terima kasih buat yang pasang-pasang kabel, ya isolasi, angkat-angkat bangku dan sebagainya. Terima kasih juga untuk tim musik, wow luar biasa ya. Terima kasih buat MMP, ya kameramen semuanya adalah volunteer. Dan kami sangat mengharapkan juga bagi saudara yang mau rindu, mau dong melayani jadi sukarelawan, silakan, mari monggo. Ya kita dengan senang hati bisa melayani bersama-sama. Oke, dan inilah pengumuman ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Tini dari Depok juga, ya gembala senior dari Depok, tanggal 23 April dan tepatnya di Green Forest. Ya luar biasa Tuhan kasih tempat Green Forest, ya. Dan juga ada sedikit, ya bagi anak-anak kita, mereka juga ada ibadah seperti yang tadi firman Tuhan katakan dari rumah, ya dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Ya, Tuhan memberkati keluarga kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sedikit akan dimulai pada jam 9. Jadi ibu-ibu boleh bawa anak-anaknya, cucu-cucunya, ibu-ibu boleh beribadah. Sedikit akan beribadah bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Ya, mereka akan belajar firman Tuhan. Dan kemudian ada spiritual journey nanti jam 11.30 ya siang hari. Jadi setelah ibadah ini ya nanti yang mengikuti kelas jangan lupa ya, jangan tiba-tiba oh iya lupa ketiduran. No, kita harus tetap semangat ya. Itu juga akan dibawakan oleh Pastor Andi nanti jam 11.30. Ya, jadi pastikan saudara tetap. Yang online tetap juga ingat ya, jangan tidur. Ya, habis ibadah boleh ke toilet sebentar, kemudian siap-siap ya, buku sudah diterima, siap-siap untuk menerima pelajaran. Ya, kemudian ada Ero. Nah, Ero ini anak-anak remaja dan youth ya. Bahasa Inggris juga Ero, teen and youth. Wow. Saya juga belajar bahasa Inggris Ero ya, bukan kemeja. Ya, jadi inilah anak-anak panah Tuhan ya, mereka akan menjadi anak-anak panah Tuhan ya, mereka akan menjadi penentu. Ya, saat mereka dalam panggilan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan mereka akan ada retreat katanya tanggal 30 sampai 1 Mei. Ya, jadi masa liburan mereka akan pergunakan untuk berdiam diri sama Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, firman Tuhan ya, dukung mereka ya. Jadi anak-anak mereka mau ikut retreat ini, dukung mereka ya. Jadi mereka akan pergi ke satu tempat ya, meninggalkan rumah sementara ya, dan akan balik ya. Jangan lupa balik ya anak-anak. Oke, nanti nggak pulang-pulang, cinta akan Tuhan, rumah Tuhan menghanguskan aku katanya gitu ya, nggak balik-balik. Oh jangan ya, tetap pulang. Kemudian ada mesbah doa pada hari Senin jam 7 malam ini masih online ya, jadi Zoom karena dengan begini akan banyak jemaat yang ikut, kemudian kita bisa menyembah bersama, doa bersama, ini luar biasa sekali ya. Jadi saudara betul-betul antusias mengikutinya karena ini adalah kebutuhan kita juga. Ya, bagi saudara yang mungkin malu ya, mau bilang saya doakan ini boleh nanti di mesbah doa ini ya, kita akan berdoa bersama-sama. Kemudian yang hari Kamis juga ini onsite, ini ada juga doa pujian penyembahan juga, kita bersama-sama menyembah Tuhan, mendengar suara Tuhan ya, berdiam diri dan kita akan berdoa. Ini adalah sebuah waktu yang baik sekali buat kita semua ya. Mari datang di doa hari Kamis ini jam 6 ya, yang pulang kerja boleh langsung ke sana ya, di Ruko Panorama Pamoyanan ya, carilah gerbangnya yang orange itu ya. Ya, nanti kalau nggak tahu boleh tanya sama Pastor Natali atau Pastor Chris, Pak Andi juga tahu ya. Jadi mungkin dari Depok ada yang mau datang boleh ya. Itu ya hari Kamis.
Kemudian kita juga ada sel-sel. Sel ini ada sel buat family, ada sel buat ibu-ibu, ada juga bapak-bapak ya kalau nggak salah ya. Juga Ero dan Youth juga itu ada selnya di tengah-tengah minggu. Jadi pastikan saudara yang saya belum tergabung di sel, ayo masuk di selnya ya. Jadi jangan salah masuk ya, pokoknya masuklah di tempat-tempat yang saudara memang, oh saya ini, ya saya keluarga, oh ini saya ini ya, masuk. Kemudian kita juga ada coffee break, ya haus ya coffee break, saya juga suka kopi. Coffee break ya, terima kasih Tuhan memberkati CDC Family sehingga setiap minggu ada coffee break. Ya terima kasih luar biasa, saudara bisa menikmati. Dan kalau saudara juga bilang, oh ya saya juga mau kasih dong buat coffee break, boleh. Saya juga senang kalau ada yang mau ngasih kopi. Luar biasa ya. Gitu saling memberkati, saling memberi. Ya coffee break nanti akan saudara boleh nikmati di luar ruangan ibadah ini. Karena ruang ini akan ditata untuk nanti kelas spiritual journey. Ya jadi saudara boleh menikmati kopinya, luar biasa. Kemudian persembahan. Ya persembahan, ada perpuluhan, ada diakonia. Ya jadi ini 3 hal yang kita mau beri kepada Tuhan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya persembahan boleh saudara transfer atau saudara mau tunai pakai amplop ya, pakai QR ya. Ini scan ya boleh. Saudara mau tunai mau apa saja boleh. Perpuluhan ada nomornya di situ, diakonia juga ada ya. Jadi ini merupakan kasih sayang kita kepada Tuhan ya, karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan ayatnya saya mau baca di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9 dikatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita ya. Pagi hari ini CDC Family bersukacita untuk memberi dengan kerelaan ya, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan saudara memberi dengan sukacita, saudara memberi dengan kerelaan, Tuhan juga ya. Karena semua memberi dengan sukacita, sukacita itu menjalar ya. Sukacita itu menjalar ya. Baik, saya mau berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersukacita pada pagi hari ini. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi keluarga yang mengasihi, yang murah hati, yang sungguh-sungguh hidup dalam rencana Tuhan. Kami tahu bahwa ini semua proses bagi kami semua. Kami mau terus dibentuk oleh Tuhan menjadi istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang kekasih yang baik, dan menjadi jemaat yang baik Tuhan. Pagi hari ini kesempatan untuk kami boleh memberi persembahan, perpuluhan dan diakonia semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Silakan memberi, Tuhan memberkati. Dan Pak Kris, mari silakan tutup kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengar pesan firman Tuhan. Kita lahir karena ada orang tua, ya ada papa, ada mama. Kita adalah keluarga yang Tuhan persatukan. Keluarga dan rancangan Tuhan, sekali lagi